desu ka? Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya di masa pandemi seperti ini. Nah, untuk pembelajaran bahasa Jepang kali ini kita pelajari adalah Daikoka tentang Nihongo de nan desu ka? Atau dalam bahasa Indonesia yaitu kosakata kata benda dalam bahasa Jepangnya. Nihongo de nan desu ka? Nihongo adalah bahasa Jepang, de-nya di dalam, nan desu ka apa? Jadi Nihongo de nan desu ka? Dalam bahasa Jepangnya apa? Di bab 5 ini yang kita pelajari kosakata bendanya yang biasa kita temui sehari-hari di sekolah, yaitu khususnya di kelas. Nah, kita perhatikan ya contoh sensei dan bagaimana cara pengucapannya dalam bahasa Jepang. Nah, sensei sudah menyiapkan benda-benda yang biasanya ada di kelas ya. Nah, perhatikan cara pengucapannya. Kokuban kesi, kokuban kesi. Monosashi, monosashi. Bolpen, bolpen. Hon, hon. Kyokasho, kyokasho. Kami, kami. Noto, noto. Enpitsu, enpitsu. Keshigomu, keshigomu. Chiso, chisho. Speedoru, speedoru. Bodomeka, bodomeka. Oke, sensei akan mengulang sekali lagi ya, biar kalian tahu betul-betul pengucapannya dalam bahasa Jepang. Hai, moikai. Bolpen, bolpen. Kokuban kesi, kokuban kesi. Monosashi, monosashi. Kamu, kamu. Kyokasho, kyokasho. Jisho, jisho. Keshigomu, keshigomu. Enpitsu. Noto, noto. Hon, hon. Speedoru, speedoru. Bodomeka, bodomeka. Sukue, sukue. Isu, isu. Kabang, kabang. Setelah kita mempelajari kosakatanya dan kita tahu pengucapannya, sekarang kita pelajari tentang kata penunjuk bendanya dan pola kalimatnya. Kata penunjuk benda dalam bahasa Jepang itu ada kore, sore, dan are. Kore, sore, dan are. Kore artinya ini. Kata kore digunakan untuk posisi benda yang dekat dengan pembicara. Sore artinya itu. Digunakan ketika benda yang ditunjukkan dekat dengan lawan bicara. Kemudian are itu dalam artian itu jauh. Jauh di sini maksudnya benda tersebut
jauh dari pembicara maupun lawan bicara. Nah, untuk lebih lengkapnya, perhatikan contoh dari penggunaan kalimat berikut ini, yang nantinya sensei akan minta tolong senpai kalian untuk lebih jelasnya. Nah, untuk pola kalimatnya perhatikan seperti berikut ini. Kita pelajari kali ini adalah tentang penggunaannya dalam kalimat dari kata penunjuk benda tadi, kore, sore, dan are. Sensei akan minta bantuan dari senpai kalian. Senpai itu kakak senior kalian ya. Namanya wa Yusuf Sang desu. Ya, Pak Yusuf ya, Yusuf Sang. Sesuai sapaan dalam bahasa Jepang ya. Oke, perhatikan contoh kalimat yang akan sensei peragakan dengan Yusuf Sang. Hai, Yusuf Sang, onegai shimasu. Kore wa kyokasho desu. Kore wa kyokasho desu. Sore wa kyokasho desu. Sore wa kyokasho desu. Are wa kyokasho desu. Are wa kyokasho desu. Pola-pola kalimat yang akan kita gunakan nantinya adalah yaitu kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya. Untuk kalimat positif perhatikan contoh di bawah ini ya. Jadi contohnya, pola kalimatnya ya seperti tadi, kata benda yaitu kore ya. Ada berapa tadi? 3 ya. Kore, sore, dan are. Kore, sore, dan are. Wa untuk partikelnya, penunjuk kata benda untuk mempertegas topik pembicaraannya, pasti ada wa. Kemudian KB di sini adalah kata benda yang akan ditunjukkan. Dan penanda untuk kalimat positif adalah des. Des. Jadi kore, sore, are, wa, kata benda, des. Jadi dari pola yang kalimat positif tadi, misalnya sensei mau membuat kalimat ini penggaris, maka akan diterjemahkan dalam bahasa Jepang yang tepat adalah ini, yaitu yang kita pakai harusnya kore ya, kore. Kemudian partikelnya wa tadi untuk mempertegas topik pembicaraannya. Kemudian kata bendanya penggaris, dalam bahasa Jepang tadi monosashi ya, monosashi. Kemudian penanda untuk kalimat positif penutupnya adalah des. Maka jadilah rangkaian kalimat itu kore wa monosashi desu. Kore wa monosashi desu. Paham ya? Wakarimasu ka? Sudah paham ya sampai di sini? Nah, berikutnya kalau sudah paham dengan kalimat positifnya, kita akan beralih ke kalimat negatif. Kalimat negatif berbeda dengan kalimat positif tadi ya. Kalau kalimat negatif di sini ada kata bukan atau tidak biasanya cirinya. Nah, kata bukan dalam bahasa Jepang yaitu dewa arimasen. Tetapi berbeda dengan bahasa Indonesia ya. Berbeda dengan bahasa Indonesia. Kata bukannya dewa arimasennya diletakkan di belakang sebagai pengganti des tadi. Kalau tadi kalimat positif diakhirkan des ya. Nah, untuk kalimat negatif dewa arimasen. Pola kalimatnya sama seperti tadi. Kata penunjuk bendanya yaitu kore, sore atau are, wa, kata benda, dewa arimasen. Nah, contohnya sensei akan membuat kalimat ini bukan buku. Ini bukan buku. Nah, kata ini sesuai tadi ya, kore. Jangan lupa tetap tadi partikel wa. Kemudian bendanya adalah buku, dalam bahasa Jepang adalah hong. Bukannya dewa arimasen, maka menjadi kore wa hong dewa arimasen. Kore wa hong dewa arimasen. Oke, sampai di sini paham? Oke.
Oke, paham ya? Kita lanjut ke kalimat tanya. Oke, untuk kalimat tanyanya ya, jadi kata penunjuk bendanya tadi sama seperti positif dan negatif tadi. Kore, sore, are, wa tetap partikel untuk penunjuk topik pembicaraannya. Kemudian karena kata bendanya belum tahu di sini yang ditanyakan, maka diganti dengan nan. Baru deska. Nah, untuk kalimat tanya menggunakan deska. Jadi tidak ada tanda tanya ya. Dalam bahasa Jepang, kata ka di situ sudah mewakili pertanyaan. Nah, contohnya misalnya sensei akan bertanya ini apa atau apa ini, maka dalam bahasa Jepang sesuai pola yang tepat tadi tata bahasanya, ini adalah kore ya, wa nan desu ka, kore wa nan desu ka. Misalnya jawabannya kamus, maka di situ tertulis jisho desu. Kore wa nan desu ka? Jisho desu. Oke. Dari penerapan tadi, dari kosakata tentang kata benda, kata penunjuk bendanya dan pola kalimatnya, kalau kalian paham betul, kalian bisa akan menunjukkan semua benda yang ada. Hanya tinggal menggantikan kata bendanya saja ya dengan pola kalimat yang sudah kita pelajari tadi. Hari ini kita akan belajar lanjutan dari yang lalu ya. Hari ini kita akan belajar kaiwa, percakapan. Percakapan dalam bahasa Jepang, kaiwa. Nah, temanya masih berkaitan dengan minggu lalu. Masih ingat ya tentang kita pelajari tentang apa minggu lalu? Iya, betul, tentang kata benda ya. Kata benda dalam bahasa Jepang. Masih ingat ya? Masih ingat belum? Apa sudah lupa? Oke, sensei mengulang lagi ya materi minggu lalu untuk refresh kalian biar ingat ya. Ini apa? Jisho. Hai. Yes. Oke. Kyokasho. Kyokasho. Monosashi. Monosashi. Noto. Noto. Hong. Hong. Kokuban kesi. Kokuban kesi. Yang lain bisa ya. Kemudian dengan pola kalimatnya masih ingat menggunakan untuk kalimat sound positif. Iya, kore, sore, are, wa kata benda des. Untuk negatifnya kore, sore, are, wa kata benda dewa harimasen. Dan untuk bertanya kore, sore, are, wa nan desu ka? Ya, kali ini sensei akan ditemani dengan senpai kalian, masih dengan Yusuf-san ya. Jadi kami akan meragakan nanti kaiwa renshu, contoh percakapan yang nantinya akan kalian lakukan juga. Oke, nah, coba perhatikan kaiwa renshu, contoh percakapan yang sensei lakukan berikut ini. Yang nantinya akan jadi tugas kalian juga membuat kaiwa seperti yang sensei contohkan dengan benda yang berbeda. Nah, kali ini sensei akan minta bantuan senpai kalian, Yusuf-san. Hai Yusuf-san, onegaishimasu. Kore wa enpitsu desu ka? Hai, so desu. Kore wa enpitsu desu. Untuk contoh kalimat yang contoh percakapan yang berupa jawaban yang tidak betul ya, menggunakan kata iye jingaimasu. Perhatikan contoh kaiwa atau kaiwa renshu berikut ini, contoh percakapan berikut ini. Hai, onegaishimasu. Sore wa hon desu ka? Iie, jingaimasu. Kore wa jisho desu. Kore wa jisho desu. Sudah ya? Sudah paham ya? Nanti sebagai tugas untuk kalian buat percakapan sendiri ya. Buat percakapan sendiri dengan
benda yang berbeda, tetapi polanya sama seperti punya sensei tadi ya. Jadi saya ulang, tugas untuk kalian nanti membuat percakapan sederhana dengan benda yang berbeda. Oke, sensei tunggu ya tugasnya. Assalamualaikum. Ataraishu.